Dalam kasih dan kemurahan-Nya, Ia menyatakan kebaikan-Nya bagi kita sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian pada hari Minggu tanggal 28 April tahun 2024. Kebenaran firman Tuhan kita akan baca, namun sebelumnya kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, pengasihan-Mu begitu nyata bagi kami. Kami akan membaca firman-Mu, Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahaminya dan menjadikannya sebagai pedoman dalam hidup kami. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca kitab Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-16 sampai 26. Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukuman Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kuperbuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman-Nya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, tema kita saat ini hanya oleh Roh. Ada teka-teki orang Toraja demikian. Misa kada ku kataku, dak dua tangku kataku. Satu saya takuti, dua saya tidak takuti. Sikap kompromi, bahkan sinkretistik rasanya memang lebih aman dan enak. Dalam hal keyakinan dan pandangan hidup, sejatinya kita berpegang dan setia pada satu jalan saja. Hal itu saudara berbeda dengan perspektif atau sudut pandang yang bisa dicampurkan atau sintetis. Pancasila misalnya merupakan sintetis dari beberapa jalan berpikir atau aliran keagamaan, nasionalis dan sekaligus universalis. Saudara-saudara, orang Kristen di Galatia terganggu oleh aneka ajaran yang datang dari orang Kristen Yahudi. Bagi mereka, iman kepada Kristus belum cukup. Ketaatan kepada Taurat harus ditandai dengan pelaksanaan sunat. Paulus menyebut sunat itu sebagai sunat lahiriah yang mengabaikan
bahwa ketaatan juga nyata dalam hal-hal lahiriah. Kepatuhan seperti itu bisa menjadi tameng untuk menutupi perbuatan-perbuatan cabul sejauh tidak ketahuan. Saudara, Paulus menegaskan bahwa tidak mungkin mengaku sebagai pengikut Kristus yang hidup oleh Roh, sementara kita tetap berkompromi pada keinginan daging. Keduanya bertentangan, buahnya sangatlah berbeda. Orang yang tunduk kepada keinginan daging tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Hidup oleh Roh nyata melalui dua cara, yakni mematikan keinginan daging dan menghasilkan apa yang disebut buah-buah Roh. Hanya oleh Roh, saudara, kita dimampukan menghidupi iman kepada Kristus. Di luar itu kita akan binasa dalam keinginan daging. Kalaupun kita mengaku sebagai pengikut Kristus tanpa Roh, kita hanya akan beragama secara lahiriah. Tampak sangat religius, tetapi isinya adalah kejahatan. Saudara, bagian tersulit dari semua ini adalah menjawab pertanyaan, bagaimana mengetahui kalau kita sungguh-sungguh hidup oleh Roh? Tiada cara mengukur dan merasakannya secara lahiriah. Tetapi saudara, buahnya tidak akan pernah berdusta. Karena itu hiduplah oleh Roh menghasilkan buah yang baik. Amin. Marilah kita satu di dalam doa. Allah yang penuh kasih, kami berterima kasih, penyertaan-Mu sangat indah bagi kami sekalian. Terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan, meteraikan dalam hati kami agar kami mampu memberlakukan. Bapa yang baik, teruslah Engkau memelihara hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami, pertumbuhan mereka, pendidikan mereka, Tuhan berkati. Pekerjaan kami Tuhan berkati, semoga kami dapat menjalaninya dengan baik dalam kasih Tuhan. Kehidupan kami seluruhnya kami pertaruhkan dalam kuasa Tuhan. Ketika kami berada dalam pergumulan, tolonglah kami. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, bagi yang berduka Tuhan hiburkan dan hapus air mata mereka. Bagi yang bergumul dengan berbagai masalah kehidupan, ekonomi, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya, kuatkan kami untuk memberlakukan atau untuk mengusahakannya, bahkan berikan jalan keluar dari setiap pergumulan kami. Tuhan memberkati untuk para orang tua kami dalam usia indah. Semoga mereka dalam keadaan sehat, bahagia dalam kasih Tuhan. Tuhan memberkati untuk semua saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan harian ini. Biar mereka kuat dan teguh menjalani kehidupan ini. Tuhan memberkati para pelayan-Mu agar setia menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi gembala yang baik, menuntun kami ke tempat yang penuh dengan kasih. Engkau memberkati pemerintah kami, Engkau memberkati hidup kami, semoga kami jalani dengan indah dalam kasih dan kemurahan-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan, kami bermohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi pedoman dalam hidup kita dan kita terberkati dengan firman Tuhan ini. Semangat terus menjalani hidup karunia Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan mengasihi kita. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.